Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh-soleh kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya selalu sehat ya. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak soleh-soleh kelas 5. Pada pembelajaran online kali ini, kita akan belajar latihan mid semester genap ya. Atau latihan PTS 2. Tentang bab yang kelima, volume, bangun ruang kubus dan balok, dan juga bab yang keenam tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Oke anak soleh-soleha, pada pagi hari ini kita akan belajar latihan soal yang ada di buku paket Dunia Matematika kelas 5 ya. Ada di halaman 175. Nah, di sini kita akan latihan soal, akan mengerjakan soal mid semester genapnya yang pilihan ganda ya, nomor 1 sampai nomor 20. Oke, Anda akan share screen-nya ya. Nah, silakan anak soleh-soleh perhatikan, ya saksikan video Yanda Habibie ini ya dengan sebaik-baiknya, karena ini akan banyak soal-soal yang keluar nanti pada PTS ya. Oke, nah di sini latihan PTS 2-nya ada di halaman 175 sampai 177 ya, 20 soal pilihan ganda. Langsung saja ya anak soleh-soleha, silahkan dibuka di halaman 175. Nah, kita urut kerjakan dari yang nomor 1 ya anak soleh-soleha. Nomor 1, di sini diketahui volume suatu kubus adalah 8.000 cm kubik. Nah, panjang rusuk kubus itu adalah, nah berarti panjang rusuknya itu adalah akar pangkat 3 dari 8.000 ya. Akar pangkat 3 dari 8.000. Berapa akar pangkat 3 dari 8.000? Yaitu 20 ya. Karena 20 kali 20 kali 20 itu adalah 8.000. Oke, kita tulis dulu di sini jawabannya ya. Yang nomor 1 di situ volumenya ya, volumenya kan 8.000. V sama dengan 8.000. Nah, yang ditanyakan adalah S-nya. Berarti S sama dengan akar pangkat 3 dari 8.000 ya. Nah, sama dengan 20 ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Ini berarti jawabannya yang B ya. Nah, selesai jawabannya yang B. Yang B. Terus yang nomor 2, kita lanjutkan. Suatu kubus terbuka tanpa tutup terbuat dari karton. Nah, luas karton yang digunakan adalah 720 cm. Kuadrat volume kubus tersebut adalah, nah yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, di sini diketahui luas karton ya, berarti luas karton itu adalah luas kubusnya ya, atau luas jaring-jaring kubus. Nah, luasnya adalah 720. Di sini diketahui terbuka tanpa tutup. Berarti kita cari ya di sini ya. Rumus volume kubus, rumus luas kubus ya. Rumus luas kubus itu kan 6 kali S kali S ya. Tapi karena dia terbuka tanpa tutup, jadi rumusnya luas sama dengan jadinya 5 kali S kali S karena tanpa tutup. Nah, di sini diketahui luasnya adalah 700, ini luasnya adalah 720. Jadinya 720 itu sama dengan 5 kali S kali S ya. Nah, yang ditanyakan adalah volumenya. Maka kita cari S-nya dulu karena kita kalau mau mencari volume butuh S ya. Jadinya S kali S ya, atau S kuadrat. S kali S itu sama dengan 720 dibagi 5. Sama dengan 720 bagi 5 sama dengan, kita cari 7 bagi 5. 1 ya, sisa 2. 22 dibagi 5, 4. Sisa 20, berarti 144. S kali S-nya adalah 144. Berarti S-nya adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 144 ya. Yaitu sama dengan 12 ya. S-nya adalah
Jadi volumenya kan berarti S kali S dikali S sama dengan 12 kali 12 kali 12. Nah, 12 kali 12 kali 12 hasilnya 1728 ya, 1728 cm kubik ya. Jadi yang nomor 2 hasilnya 1728 cm kubik. Yang C ya, anak soleh-solehah, jawabannya yang C. Nah, gitu ya. Lanjut yang nomor 3, anak soleh-solehah. Sebuah kubus mempunyai volume 1331 cm kubik. Luas salah satu sisi bangun itu adalah, nah, lihat kubus itu kan dia terdiri dari 6 buah persegi ya. Nah, terdiri dari 6 buah persegi. Yang ditanyakan adalah salah satu sisinya. Berarti yang ditanyakan adalah sisinya, yaitu persegi ya. Salah satu persegi. Berarti yang ditanyakan adalah luas persegi. Nah, luas persegi itu adalah S kali S. Nah, nanti kita cari dulu S-nya. Di sini yang diketahui volume. Nah, ini kayak nomor 1 tadi ya, anak soleh-soleh ya. Diketahui volumenya. Volumenya adalah 1331 cm kubik. Nah, S ini berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 1331 ya. Sama dengan 11. Nah, luas salah satunya, salah satu sisinya ya, yaitu luas persegi, rumusnya S kali S. Nah, sama dengan 11 kali 11. Hasilnya adalah 121. Jadi yang nomor 3 ini hasilnya 121. Yang C ya. Jawabannya yang C. Terus yang nomor 4. Yang nomor 4 di sini luas salah satu sisi kubus. Nah, berarti ini adalah luas perseginya ya. Luas perseginya adalah 49 cm. Maka yang ditanyakan volumenya. Berarti S-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 49, yaitu 7 ya. Berarti volume kubusnya adalah 7 kali 7 kali 7. Nah, ini ya. S-nya adalah akar dari 49, yaitu 7. Volume kan S kali S kali S sama dengan 7 kali 7 kali 7, yaitu 343 ya. Jawabannya yang B. Nah, jawabannya yang B. Terus nomor 5. Nah, kita cari nomor 5. Nomor 5, sebuah bongkahan es berbentuk balok ya. Bongkahan es itu memiliki panjang 70, lebar 12 dan tinggi 5. Nah, volume bongkahan es tersebut adalah, nah berarti volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Kita tulis volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan, di sini sudah diketahui semua. Panjangnya 70, lebarnya 12, tingginya 15. Berarti 70 kali 15 kali 12 ya. Sama dengan berapa? Nah, tinggal kita kaliin dulu ya. 70 dikali 15. Kita kaliin satu-satu. 70 kali 15 hasilnya 1050 ya. 1050 kemudian dikali 12. Sama dengan hasilnya adalah 12.600 cm kubik. Jadi yang nomor 5 hasilnya 12.600. Yang B ya, yang B nomor 5, 12.600. Kita tulis di sini yang B. Nah. Terus yang nomor 6. Kita lanjutkan yang nomor 6. Sini soalnya sebuah kubus besar mempunyai volume 512 cm kubik. Berapa kubus kecil dengan panjang rusuk 4 cm yang mempunyai total volume sama persis dengan volume kubus besar. Nah, banyaknya kubus kecil adalah, berarti kita cari dulu volume kubus kecilnya ya, berapa. Nah, kemudian banyaknya kubus kecil itu adalah volume kubus besar dibagi volume kubus kecil ya. Sini ya kita yang ditulis ya. Jadi banyaknya kubus kecil itu sama dengan volume kubus besar dibagi volume kubus kecil.
kecil. Nah, volume kubus besarnya kan kita sudah tahu ya, Nak ya. Nah, berarti tinggal kita cari volume kubus kecil dulu ya. Volume kubus kecil adalah S kali S kali S. Nah, S-nya kan sudah diketahui, Nak, di sini, Nak, nomor 6. Nah, kubus kecil panjang rusuknya atau S-nya adalah 4 cm. Berarti di sini tinggal kita masukkan ya, 4 kali 4 kali 4 ya, sama dengan 64 cm kubik. Jadi volume kubus kecilnya 64 cm kubik. Jadi banyaknya kubus kecil berapa? Ini tadi kan rumusnya. Banyaknya kubus kecil, volume kubus besar dibagi volume kubus kecil. Jadinya volume banyaknya kubus kecil tinggal kita masukkan. Banyaknya kubus kecil itu sama dengan, nah, volume kubus besarnya lihat di soal. Nah, volume kubus besarnya 512. Jadinya 512 dibagi volume kubus kecilnya 64. 512 dibagi 4 sama dengan 8 ya. Jadi banyaknya kubus kecil adalah 8 buah. Jawabannya yang C ya. Nah, yang C. Oke. Selanjutnya yang nomor 7. Yang nomor 7 lihat di sini di atas nomor 7. Pada beberapa batu bata ditumpuk seperti pada gambar. Nah, di sini ada gambar batu bata ya. Banyaknya batu bata pada tumpukan tersebut adalah, nah, ini kita hitung pakai kubus satuan ya. Lihat di sini. Panjang, lebarnya sama tingginya. Lihat kita panjangnya, kita hitung ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Nah, panjangnya ada 4 satuan. Tingginya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya ada 5. Kemudian lebarnya ada 1, 2. Nah, berarti kita kalikan semuanya ya. Jadinya yang nomor 7 itu banyaknya kubus satuan ya. Banyak kubus satuan sama dengan tadi ya, panjangnya tadi ada 4, dikali tingginya tadi ada 5, dikali lebarnya ada 2. Jadinya 4 kali 5 kali 2. 4 kali 5, 20. 20 kali 2, 40. Jadi banyaknya kubus satuan ada 40 ya. Nah, jawabannya yang C lagi. Oke. Nomor 8. Nomor 8, dilihat lagi ini kubus satuan ya. Banyaknya kubus satuan atau kubus kecil pada tumpukan berikut. Nah, lihat di sini. Di sini ada beberapa kubus yang diambil. Kita hitung dulu kubus yang diambil ya. Yang atas, lihat yang atas. Yang diambil ada 1, 2. Nah, yang bawah sini berarti 1, 2, 3, 4. Jadinya yang diambil ada 6. Jadi nanti kita kurangi 6 ya. Jadi kita cari dulu ini panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya 1, 2, 3, 4 ya. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini banyaknya kubus satuannya. Banyaknya kubus satuan berarti sama dengan 4 kali 4 kali 5 ya tadi ya. Karena panjangnya 4, lebarnya juga 4, tingginya 5. Jadi 4 kali 4 kali 5. Nah, 4 kali 5, 20. 20 kali 4 sama dengan 80. Nah, 80. Kemudian kita kurangi tadi sama kubus satu yang sudah diambil tadi. Sudah kita hitung di awal tadi ya. Ini tadi yang diambil ada 6 buah kubus. Jadinya di sini kita kurangkan 6. Nah, 80 kurang 6 sama dengan 74. Nah, jadi ada 74 satuan ya kubusnya ya. Nah, di sini nggak ada jawabannya ya. Harusnya di sini 74 ya anak soleh-solehah. 80 berarti salah karena 80 itu kalau nggak diambil ini ya 80. Karena ini diambil 6 ya. Diambil 6 buah, makanya harusnya di sini 74 ya. Lanjut kita nomor 9. Yang nomor 9, banyaknya kubus dengan panjang rusuk 2 cm yang dapat dimasukkan ke dalam suatu wadah dengan ruangan bagian dalam berukuran 8 kali 8 kali 10. Nah, berarti ini adalah
volume balok ya. Volume baloknya kita hitung dulu. Nah, kemudian dibagi sama volume kubus. Jadi yang nomor 9 itu volume banyaknya kubus satuan, banyaknya kubus itu sama dengan volume balok dibagi volume kubus. Nah, kita cari dulu volume kubusnya berapa. Volume kubusnya, volume baloknya dulu ya. Volume balok sama dengan itu tadi yang di soal volume baloknya. 8 kali 8 kali 10 ya. Kita tulis 8 kali 8 kali 10. 8 kali 8, 64. 64 dikali 10 sama dengan 640. Kemudian kita cari volume kubusnya. Volume kubus kan S kali S kali S. Nah, S-nya tadi kan 2 ya, nah soleh-soleh ya nih. S-nya 2 nih. Banyaknya rusuk ini 2 ya. 2 cm. Berarti di sini sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadinya banyaknya kubus itu sama dengan itu 640 dibagi 8. Nah, di situ ada 0. 0-nya langsung kita tulis ya. 0. Nah, jadinya tinggal 64 bagi 8. 8 kali berapa hasilnya? 64 kali lah 8. Jadinya 64 bagi 8 adalah 8. Jadi banyaknya kubus satuan ada 80 ya. Jawabannya yang B. Oke. Yang nomor 10 ini anak soleh-soleh ya. Ini tentang ini pakai perbandingan ya. Tapi ini nomor 10 ini nggak ada jawabannya ya anak soleh-soleh ya. Kita lewati yang nomor 10. Nomor 10 ini nggak ada jawabannya. Kita langsung ke nomor 11 anak soleh-soleha. Yang nomor 11 di sini nomor 11 ada sebuah jaring-jaring ya, gambar jaring-jaring. Nah, pertanyaannya nomor 11, di antara gambar berikut yang bukan jaring-jaring kubus. Nah, pasti anak soleh-soleh sudah tahu ya, kalau kubus itu banyak jaring-jaring ya, berpola. Ada 141, 222, 33, 231. Nah, di sini coba anak soleh-soleh perhatikan yang bukan jaring-jaring kubus. Ini sangat mudah sekali ya anak soleh-soleh ya. Apabila jaring-jaring ini disusun dengan benar, maka dia akan membentuk kubus, itu jaring-jaring kubus. Nah, kalau dia tidak membentuk kubus, maka dia bukan jaring-jaring. Nah, berarti di sini jelas ya, gambar yang D ya, yang bukan jaring-jaring kubus. Nah, karena lihat ini sayapnya ada 2. Nah, ini polanya 24, nggak ada ya pola 24 anak soleh-soleh ya. Nah, yang nomor A, B, C ini pola jaring-jaring kubus 141 ya, benar. Nah, yang salah D, karena yang ditanyakan yang bukan, maka yang gambar D yang bukan. Nah, berarti yang nomor 11 itu yang D, yang bukan jaring-jaring kubus ya. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 12. Nomor 12. Sini masih tentang jaring-jaring ya. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut. Nah, sini ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, jika bagian yang bernomor 6 ini ya, yang bernomor 6 merupakan alas. Nah, merupakan alas kubus. Maka sisi yang akan berhadapan dengan sisi nomor 4 adalah sisi bernomor. Nah, mudah sekali ya anak soleh-soleh ya. Yang berhadapan itu dia adalah yang ini, yang atasnya ini ya, yang sayapnya ini ya. Kalau 6, maka dia akan berhadapan dengan 3 ya. 5 berhadapan dengan 2. Jadi seling 1 ya anak soleh-soleh ya. Terus 4 ini berarti dia berhadapan dengan sisi nomor 1. Jadi yang nomor 12 itu jawabannya yang A, 1 ya. Nomor 12 itu yang jawabannya 1. A. Nah. Kemudian lanjut kita nomor ke-13. Nomor 13 tentang jaring-jaring masih. Nomor 13. Nah, luas ya, tentang luas jaring-jaring. Nomor 13, diketahui sebuah kubus dengan panjang setiap rusuknya 5 cm. Nah, S-nya 5 cm. Yang ditanyakan adalah luas jaring-jaring kubus tersebut. Nah, berarti yang diketahui S ya, S kubusnya sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah luas jaring-jaring kubus ya. Rumusnya luas sama dengan 6 kali S kali
S. Tinggal dimasukkan S-nya 5 kan, jadinya 6 kali 5 kali 5 sama dengan 6 kali 5, 30. Kemudian 30 kali 5. Nah, itu ada 0, kita langsung tulis nolnya di sini. Berarti tinggal 3 kali 5, 15. Mudah bukan? Jadinya hasilnya 150 cm kuadrat ya, karena luas. Jawabannya yang nomor 13, 150 cm yang B. Nah, jawabannya yang B. Oke, kita lanjut nomor 14. Di sini ada gambar jaring-jaring. Nah, di dua sisi bernomor pada gambar di atas, jika dibuang ya. Jika dibuang, itu kan ada 4 nomor ya anak soleh-soleha. 1, 2, 3, 4. Nah, jika dibuang akan tidak membentuk. Ingat, tidak membentuk ya. Bukan membentuk, tapi tidak membentuk. Artinya kalau kita buang 2 nomor di sini, dia tidak akan membentuk jaring-jaring ya. Bukan malah membentuk jaring-jaring, tapi tidak membentuk. Nah, maka dua sisi yang dimaksud adalah, nah, mana nih? Coba yang A, kita buang nomor 1 dan 2. Kalau dibuang, kita tutup nih, 1 dan 2. Oh, ternyata dia membentuk jaring-jaring. Berarti salah ya, karena yang ditanyakan yang tidak membentuk. Kemudian yang B, 2 dan 4. Coba 2 dan 4-nya ditutup. Apakah dia membentuk jaring-jaring? Oh iya, masih bentuk ya. Berarti salah juga. Yang C, 1 dan 4. Coba ditutup. Oh iya, 1 dan 4 ditutup masih bentuk jaring-jaring. Nah, berarti yang terakhir tinggal yang D. Yang D, 3 dan 4. Oh, ternyata ditutup nomor 3 dan 4, dia tidak membentuk jaring-jaring. Nah, maka yang benar jawabannya yang D ya. Nomor 14 jawabannya yang D. 3 dan 4. Nah, gitu ya anak soleh-soleh ya. 3, 4. Yang D jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 15. Nah, nomor 15 masih gambar jaring-jaring ya. Oh, bukan, nomor 15 tentang luas jaring-jaring kubus nih. Sebuah kubus memiliki volume 1728. Ya, diketahui volumenya yang diketahui. Yang ditanyakan adalah luas jaring-jaring kubus. Ingat, luas jaring-jaring kubus tadi kan rumusnya 6 kali S kali S. Berarti kita butuh S ya. Nah, kita butuh S-nya di mana? Ya, kita butuh S-nya dari volumenya ini. Kan volume kubus itu kan rumusnya S kali S kali S. Nah, nanti kita akan dapat S-nya dari volume kubus ini. Berarti kita tulis dulu yang 15. Volumenya itu kan sama dengan 1728. Berarti S-nya berarti berapa? S sama dengan akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan berapa akar pangkat 3 dari 1728 tadi sudah dicari ya. Yang nomor awal-awal tadi ya, akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12 cm. Nah, S-nya 12, tinggal kita masukkan yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan adalah luasnya. L sama dengan 6 kali S kali S. Nah, S-nya kan 12 sudah tahu. Berarti tinggal kita masukkan 6 kali 12 kali 12. Nah, sama dengan 6 dikali 12 sama dengan 72 ya. Jadinya 72 dikali 12. Kita hitung dulu ya. 72 dikali 12. Hasilnya 864 cm persegi ya. Atau cm kuadrat. Jawabannya 864. Coba dicari. 864. Nah, jawabannya yang D lagi ya. Nah, soleh-soleha. Yang D. Oke, kita lanjut nomor 16. Nomor 16 soalnya adalah tentang jaring-jaring. Nah, dengan menggeser satu kali ya, salah satu bagian yang diarsir ini ya. Ini ada nomor-nomornya. Ini ada warna biru ya diarsir. Nah, jika digeser satu kali dia akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus. Nah, salah satu nomor yang harus digeser supaya dia membentuk jaring-jaring kubus yang nomor berapa? Nah, coba kita coba-coba. Yang A dulu. Bagian nomor 3. Coba nomor 3 ini mintanya digeser ke atas. Kita geser nomor 3 ke atas. Oh ya benar ya. Kalau nomor 3 digeser ke atas, maka dia membentuk jaring-jaring kubus ya. Benar ya. Dengan pola 1, 4, 1. Kalau yang B menggeser bagian 4 ke kanan, nah nggak bentuk ya. Yang 5 geser ke atas nggak bentuk jaring-jaring. Nomor 1 geser ke kiri juga nggak bentuk. Berarti yang benar yang A tadi ya, menggeser bagian nomor 3 ke
atas ya, yang A. Berarti nomor 16 jawabannya yang A. Oke, kita lanjut nomor 17. Nomor 17 diketahui ini sebuah jaring-jaring kubus tersusun atas 6 persegi. Ya, jaring-jaring kubus itu tersusun atas 6 persegi yang kongruen atau sama besar. Nah, sebanyak 5 persegi diarsir. Jika bagian yang diarsir memiliki luas, nah berarti 5 ya yang diarsir ya. Maka rumusnya jadi 5 kali S kali S ya. Nah, luasnya 320. 5 buah persegi yang diarsir, luasnya menjadi 320. Nah, yang ditanyakan volume kubus, berarti kita cari S-nya dulu ya. Sama kayak tadi ya. Itu kan L sama dengan 6 kali S kali S. Karena yang diarsir cuma 5, maka di sini jadi 5 kali S kali S. Tinggal kita masukkan. Tadi L-nya adalah 320 ya. Jadinya 320 sama dengan 5 kali S kali S. Jadinya S kali S itu sama dengan 320 dibagi 5. Nah, 320 bagi 5 sama dengan 80 ya, bukan. Berapa 320 bagi 5? Kita cari. 32 bagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 32? 6 ya. 5 kali 6 30. Berarti 32 kurangi 30 tinggal 2. 20 bagi 5 4. Jadi S kali S sama dengan 6 4. Maka S-nya itu sama dengan 8 ya. S-nya 8. Nah, berarti volume yang ditanya volume kubus sama dengan S kali S kali S sama dengan 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512 cm kubik. Jadi jawabannya 512 yang D ya, yang D. Oke. Selanjutnya nomor 18. Nomor 18 soalnya lihat. Sebuah penampung air berbentuk balok. Air yang dapat ditampung adalah 60 liter. Lihat, 60 liter. Liter itu satuan volume. Berarti 60 liter ini adalah volumenya ya, volume balok. Ukuran panjang dan lebar. Nah, panjang dan lebarnya adalah 40 dan 50. Yang ditanyakan adalah tinggi penampung. Nah, tinggi penampungnya berapa? Kita tulis ya, volume itu kan P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kalau ditanyakan tinggi, berarti tinggi sama dengan volume dibagi panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Nah, tinggal kita masukkan ya, anak soleh-soleha. Jadinya T sama dengan volumenya tadi 60 ya, 60 liter. Nah, 60 liter kita ubah dulu ke bentuk sentimeter ya. Ini kan 60 liter ini sama dengan 60 dm kubik ya, 60 dm kubik. Nah, 60 dm kubik kita ubah ke ya, ini tulis dulu. Nah, V-nya itu sama dengan 60 liter. Itu sama dengan 60 dm kubik. Nah, dm kita turunkan ke sentimeter ya. Dm ke sentimeter itu kan turun 1 ya. Nah, karena dia kubik pangkat 3 berarti dikalikan 1000 ya. Jadinya 60 kali 1000. Jadinya volumenya ini sama dengan 60.000 ya. 60.000 cm kubik. Nah, yang kita masukkan di sini volumenya 60.000 dibagi panjang kali lebar. Nah, panjangnya tadi 40, lebarnya 50. Jadi sini 40 dikali 50. Nah, jadinya tingginya T sama dengan 60.000 dibagi 40 kali 50. 4 kali 5, 20. Tambahin 02, jadinya 2000. Ya, 40 kali 50, 2000. Jadinya 60.000 dikali 2000. Nah, kita coret nih nolnya ada 3. Coret. Tinggal 60 bagi 2 sama dengan 30. Jadi tingginya adalah 30 cm. Jawabannya yang D lagi ya, anak soleh-soleh ya. Oke.
Selanjutnya yang nomor 2 soal lagi ya, nomor 19 dan nomor 20. Oke, nomor 19, anak soleh-soleh perhatikan. Ukuran panjang dan tinggi ini ya. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu balok adalah berbentuk bilangan loncat 3 ya. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut juga membentuk bilangan dari besar ke kecil. Jika lebar balok tersebut adalah 6 cm, volume balok adalah, nah yang ditanyakan adalah volume balok. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan ya. Jadinya volume sama dengan, lihat di sini. Panjang, lebar, dan tinggi suatu balok berurutan membentuk bilangan loncat 3. Berarti loncat 3 ya. Karena lebarnya ini 6, berarti panjangnya adalah loncat 3 ke atas. Jadinya 9 ya. Dikali lebarnya 6. Terus tingginya loncat 3 ke bawah. Karena tingginya di terakhir disebut. Jadinya 3. Jadinya 9 kali 6 kali 3. 9 kali 6 adalah 54. 54 kali 3. Kita hitung dulu ya. 54 kali 3 sama dengan 162. Jadi volumenya adalah 162 cm kubik ya. Yang B jawabannya. Nah, terakhir nomor 20. Sebuah kubus besar tersusun atas kubus-kubus kecil ya yang sama ukurannya sebanyak 125 buah. Jika panjang kubus besar itu 10 dm, maka volume kubus kecilnya berapa? Nah, kita hitung dulu ya. Jika panjang kubus besarnya itu 10 dm, berarti kita cari dulu volume kubus besar. Volume kubus besar sama dengan S kali S kali S. Berarti sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 ya, 1000 dm. Nah, kemudian di sini diketahui lagi sebuah kubus besar tersusun atas kubus-kubus kecil ya. Nah, kubus kecilnya ada 125 buah. Yang ditanya adalah volume kubus kecil. Nah, berarti tinggal dibagi aja. Volume kubus kecil sama dengan ini tadi volume kubus besar ya. Volume kubus besar dibagi banyaknya kubus kecil. Jadinya volume kubus kecil sama dengan itu tadi 1000 dibagi 125 sama dengan 8 ya. Nih, 125 sama dengan 8 dm kubik. Jadi jawabannya yang B ya, anak soleh-solehah. Nomor 20 jawabannya yang B. Oke, itu ya anak soleh-solehah. Ini nanti akan yang Anda kirim video sama PPT-nya. Silakan anak soleh-solehah tonton dan pelajari kembali ya. Ini untuk latihan ulangan semesternya ya. Mid semester atau PTS-nya ya anak soleh-solehah. Oke, anak soleh-solehah, mungkin yang Anda cukupkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya yang mohon maaf ya. Yang akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.